Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen mata kuliah kepemimpinan Bapak Muhammad Hanafi dan Dr. Ramil. Perkenalkan, nama saya Isnaini Salsa Fitriana, NIM 20811334094 dari jurusan Administrasi Perkantoran kelas B Gunung Kidul, tahun angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari analisis kepemimpinan dengan tokoh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menuju ke slide yang berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas yang pernah diberikan kepada saya, yaitu tugas 1 dan juga tugas 2. Untuk tugas 1 sendiri meliputi sosial elit, yang kedua kualitas fisik dan mental, serta kualitas psikologi. Untuk tugas kedua, yaitu meliputi poin-poin yang pertama teori kepemimpinan, yang kedua konflik dan negosiasi, ketiga kualitas politik, keempat kepemimpinan pikiran dan hati, kelima pengikut, serta yang terakhir ada pengambilan keputusan. Sebelum menuju ke tugas yang pertama, saya akan membacakan biografi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sri Sultan Hamengkubuwono X atau dalam bahasa Jawa disebut Sri Sultan Hamengkubuwono, beliau terlahir dengan nama Bendara Raden Mas Harjuno Darpito. Sri Sultan Hamengkubuwono X lahir pada tanggal 2 April 1946 di Yogyakarta. Pada tahun 1968, Sri Sultan Hamengkubuwono X menikah dengan Tati Derajat Supriyastuti yang kini dikenal dengan Gusti Kanjeng Ratu atau GKR Hemas. Pada tanggal 7 Maret 1989, ia dinobatkan sebagai Raja Kesultanan Yogyakarta dan di tahun 1998 menjabat sebagai gubernur. Sri Sultan Hamengkubuwono X atau sering disebut sebagai Sri Sultan HB 10 adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini masih aktif menjabat sebagai gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah mengetahui biografi dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, di sini saya akan menuju ke tugas analisis yang pertama. Untuk poin yang pertama ada sosial elit. Pendidikan dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengambil jurusan hukum di kampus Universitas Gadjah Mada. Kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam dunia pendidikan telah meletakkan pendidikan berbasis luas, bahkan kurikulum berbasis luas dengan memasukkan materi lokal. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Sri Sultan dalam dunia pendidikan. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga membantu institusi pendidikan dengan mengizinkan penggunaan Sultan Ground atau SG untuk banyak kampus, di mana peran keraton dalam mendukung Universitas Gadjah Mada sejak awal berdirinya dengan menyediakan lahan dan bangunan untuk kampus yang kini tidak hanya terkenal di tanah air, tetapi juga menduduki peringkat cukup bergengsi di Asia Tenggara, bahkan Asia, dan secara global. Untuk yang kedua ada ekonomi. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam meningkatkan perekonomian khususnya di masa pandemi saat ini adalah dengan melakukan percepatan belanja daerah dengan harapan jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat semakin meningkat, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono meminta organisasi pemerintah daerah atau OPD di pemerintah daerah DIY untuk membelanjakan anggaran APBD dan dana keistimewaan atau APBN. Dan untuk yang ketiga ada status sosial. Dalam benak masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Yogyakarta, seorang sultan menempati tempat yang istimewa dan tinggi. Sultan bukanlah penguasa yang memiliki otoritas sekuler yang luas, tetapi sekaligus kekuatan spiritual dan kekuatan sosial. Sebagai pancaran, kekuatan sosial dan spiritual adalah kekuatan transdental yang berfungsi sebagai pilar guru masyarakat yang tugas utamanya adalah menjaga nilai-nilai Jawa. Untuk poin kedua dari analisis tugas pertama yaitu kualitas fisik dan mental.
Dalam memimpin dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selalu memecahkan masalah dengan ide dan gagasannya yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Di mana sosok Sri Sultan juga memiliki hati yang tenang dan berhati-hati dalam membuat keputusan. Untuk poin yang ketiga dari tugas analisis yang pertama yaitu kualitas psikologi. Kualitas psikologi sendiri terbagi menjadi beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu memahami diri sendiri. Hal yang selalu diterapkan Sultan Hamengkubuwono dalam mengelola diri, Sultan Hamengkubuwono ke-10 selalu berpikir positif dan tenang dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Untuk yang kedua ada kecerdasan intelektual. Sri Sultan Hamengkubuwono X selalu berperan aktif dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Poin yang ketiga ada kecerdasan emosional. Dalam kepemimpinannya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memiliki sifat penyayang, ramah, dan teladan yang baik bagi jajarannya di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Poin yang keempat ada kecerdasan spiritual. Seseorang pemimpin juga harus memiliki pegangan spiritual dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini juga dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Poin yang selanjutnya yaitu ada inteligensi sosial. Sejak kecil, Sri Sultan Hamengkubuwono lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi sopan santun dan sifat rendah hati terhadap siapapun tanpa memandang rendah siapapun. Yang selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Meski aktif dalam kegiatan sosial dan politik, Sri Sultan Hamengkubuwono X memilih mengambil jalan netral ketika berada di pusaran politik pemerintahan. Hal tersebut terlihat saat Sri Sultan juga aktif dalam kepengurusan Partai Golkar. Yang selanjutnya ada komunikasi. Dalam menyampaikan sesuatu, Sri Sultan Hamengkubuwono X selalu dapat memikat hati rakyatnya dengan kata-kata yang sangat menjunjung tinggi ciri tradisional Keraton Ngayogyakarta. Untuk poin yang selanjutnya yaitu kepribadian. Dengan mengandalkan kepribadian pribadi Sri Sultan Hamengkubuwono, beliau memiliki karakteristik kepribadian yang menjadikan seorang pemimpin dengan daya tarik, ketajaman intuisi, dan kemampuan yang baik untuk mempengaruhi seseorang. Yang selanjutnya ada pengambilan risiko. Menyelesaikan masalah dengan risiko yang harus dihadapi tentunya harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal ini dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang selanjutnya ada integritas. Dalam mengambil keputusan, Sri Sultan Hamengkubuwono sangat berhati-hati agar memudahkan hasil yang maksimal. Kemudian yang terakhir di sini ada toleransi terhadap stres. Memiliki sikap tenang merupakan sifat yang dimiliki oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, di mana dengan energi hati seorang akan mengurangi stres yang ada pada diri sendiri. Memasuki slide yang berikutnya yaitu tugas analisis yang kedua. Untuk yang pertama ada teori kepemimpinan. Adapun analisis kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sesuai dengan 7 jenis teori kepemimpinan yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori orang hebat. Menurut sudut pandang ini, pemimpin hebat hanya dilahirkan dengan karakteristik internal yang diperlukan seperti karisma, kepercayaan diri, kecerdasan, dan keterampilan sosial yang membuat mereka terlahir sebagai pemimpin. Dalam benak masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Yogyakarta, seorang sultan menempati tempat yang istimewa dan tinggi. Sultan bukanlah penguasa yang memiliki otoritas sekuler yang luas, tetapi sekaligus kekuatan spiritual dan kekuatan sosial. Sebagai pancaran dari kekuatan sekuler, kekuatan spiritual, dan kekuatan sosial spiritual adalah kekuatan transcendental yang berfungsi sebagai pilar guru masyarakat yang tugas utamanya adalah menjaga nilai-nilai Jawa. Dalam kepemimpinannya,
Sultan Hamengkubuwono X sendiri dipercaya memimpin sejak 3 Oktober 1998. Penobatan Hamengkubuwono X sebagai raja dilakukan pada 7 Maret 1989 dengan gelar resmi Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Nganglo Abdurrahman Saidin Panotagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 11. Hamengkubuwono X aktif di berbagai organisasi dan pernah menjabat berbagai posisi, antara lain Ketua Umum Kandido DIY, Ketua DPD Golkar DIY, Ketua KONI DIY, Direktur Utama PT Punokawan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, Komisaris Utama PG Madu Kesmo, dan pada tanggal 1 Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY. Serta pada tahun 2010 bersama Surya Paloh, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memprakarsai berdirinya Partai Nasional Demokrat. Untuk yang selanjutnya ada teori sifat. Teori sifat sering mengidentifikasi kepribadian tertentu atau karakteristik perilaku yang dimiliki oleh para pemimpin. Misalnya sifat-sifat seperti ekstroversi, kepercayaan diri, dan keberanian adalah semua sifat yang berpotensi dikaitkan dengan pemimpin hebat. Muri 1994 mengemukakan bahwa ada dua hal dalam dinamika kepribadian manusia, yaitu kebutuhan dan tekanan. Jika dikaitkan dari teori kepribadian Muri, Sri Sultan Hamengkubuwono X memiliki kebutuhan affiliation atau kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu ketika mengunjungi Kaledonia Baru pada Sabtu 3 Agustus 2016, ia mengatakan, melalui pendekatan budaya, ia diharapkan kedepannya dapat terjalin kerjasama yang baik, lebih erat dalam bidang ekonomi. Perlunya dominasi dan otonomi adalah ketika ia mengeluarkan sabda pertama raja pada tanggal 30 April 2015 yang berisi perubahan namanya dari Hamengkubuwono menjadi Hamengkubuwono ke-10. Yang ketiga ada teori kontingensi. Teori kontingensi kepemimpinan fokus pada variabel tertentu yang terkait dengan lingkungan yang mungkin menentukan gaya kepemimpinan tertentu. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjalankan kepemimpinannya dengan gaya kepemimpinan demokratis. Hal ini terlihat ketika ia selalu melakukan musyawarah dalam menentukan keputusan dan kebijakan dengan jajaran di Pemda DIY. Namun, jika ada hal yang mendesak dengan berbagai pertimbangan, ia akan mengambil keputusan sendiri. Selain itu, Sultan adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat dan jajarannya. Hal ini dibuktikan dengan pisauan agung yang sering diadakan di keraton. Pisauan agung adalah tradisi keraton untuk menjalin hubungan antara raja dan rakyatnya dengan menyatukan masyarakat dengan raja sebagai pemimpin yang memiliki dimensi budaya dan sakral. Gaya kepemimpinannya yang demokratis dapat mempererat hubungan antara Sri Sultan dan bawahannya melalui diskusi yang membuat bawahannya merasa dihargai dan peran mereka dibutuhkan. Namun proses pengambilan keputusan akan memakan waktu lama karena pendapat setiap orang berbeda sehingga sulit untuk dicapai. Yang keempat ada teori situasional. Teori situasional mengusulkan bahwa para pemimpin memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Gaya kepemimpinan yang berbeda mungkin lebih sesuai untuk jenis pengambilan keputusan tertentu. Dalam kepemimpinannya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selalu bisa mengambil keputusan yang tepat dan mengatakan sesuai dengan kondisi daerahnya. Terbukti ketika lockdown harus dilakukan karena wabah COVID-19, beliau menekankan agar masyarakat tetap tinggal di rumah untuk mengurangi jumlah penderita COVID-19. Dan yang kelima ada teori perilaku
Perilaku kepemimpinan didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin besar itu dibuat, bukan dilahirkan. Behaviorisme, juga dikenal sebagai psikologi perilaku, adalah teori belajar yang didasarkan pada gagasan bahwa semua perilaku diperoleh melalui pengkondisian. Dilihat dari taktik pengaruh yang digunakan Sri Sultan dalam memimpin rakyatnya adalah daya imbuan inspirasional. Hal ini terlihat dari sikap Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sering menerapkan komitmen emosional kepada rakyatnya. Misalnya, ketika memegang prinsip bahwa kepemimpinan yang unggul membutuhkan transformasi dari hati dan penanaman karakter untuk dapat melayani dengan kejujuran dan tanggung jawab. Teori yang keenam yaitu teori partisipatif. Teori kepemimpinan partisipatif menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang ideal adalah gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan masukan dari orang lain. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dikenal sebagai sosok pemimpin yang menjunjung tinggi moralitas, di mana beliau dengan ikhlas menjabat sebagai Sultan dan Gubernur DIY dan selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya. Salah satu bentuk kepemimpinan etis menurut Yuki 2013 adalah spiritual leadership, yaitu kepemimpinan yang menitikberatkan pada aspek makna kepemimpinan. Dalam memaknai kepemimpinannya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menjelaskan bahwa setiap keputusan yang diambilnya merupakan sikap spiritual yang teguh. Menurut Paul Gesort 2003, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan menemukan bagian yang lebih tinggi dari diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Ciri kepemimpinan Sri Sultan di Jogja adalah bahwa visi misi, kebijakan, dan pengambilan keputusan merupakan hasil perjuangan spiritual yang tidak hanya mengedepankan pemikiran egoistik dan primordialistik, kepemimpinan politik, dan keuntungan ekonomi, tetapi juga mencari kehendak Tuhan sebelum mengambil keputusan demi kebaikan banyak orang. Teori yang ketujuh atau yang terakhir adalah teori hubungan. Teori hubungan juga dikenal sebagai teori transformasional. Teori ini berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikut. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memiliki kepribadian yang cukup kuat untuk seorang pemimpin keraton. Di lingkungan Pemda DIY, ia selalu berusaha menjadi panutan yang baik bagi jajarannya. Bukan hanya menyuruh saja, tetapi ia juga memiliki sifat penyayang dan mau berdialog terhadap jajarannya. Keunikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah beliau tidak memandang bahwa beliau adalah seorang raja yang disegani, tapi beliau ramah kepada semua orang. Meski kedudukannya sebagai gubernur dan sultan, tak lantas membuatnya ingin diperlakukan seperti Wong Ayung yang selalu dipuja-puja masyarakat. Slide yang berikutnya yaitu ada poin kedua dari tugas analisis kedua, yaitu negosiasi dan konflik. Definisi konflik menurut Ru dan Biar menyebutkan bahwa konflik adalah suatu kondisi perilaku yang tidak tersembunyi, di mana salah satu pihak ingin memenangkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan pihak lain. Sedangkan menurut Lee Adiwibowo 2008, negosiasi adalah proses komunikasi antara penjual dan calon pembeli, baik individu maupun kelompok, di mana diskusi dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan konsiliasi atau perdamaian yaitu suatu cara untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama untuk berdamai. Dalam proses konsiliasi ini, kedua belah pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk memberikan berbagai pertimbangan yang dianggap baik bagi kedua belah pihak untuk menghentikan sengketa tersebut. Contoh penyelesaian konflik melalui konsiliasi adalah perdamaian antara suku Madura dan suku Dayak yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2001 di Yogyakarta.
Suku Madura diwakili oleh mahasiswa Madura, sedangkan perwakilan etnis Dayak diwakili oleh mahasiswa dari seluruh Kalimantan. Kemudian perwakilan dari pemerintah adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai pembawa damai yang juga memandu acara perdamaian tersebut. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengambil langkah untuk perdamaian kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, keputusan untuk berdamai haruslah dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri. Poin yang ketiga dari tugas analisis yang kedua ada kekuasaan politik. Politik kekuasaan dalam kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono sendiri mendapat keistimewaan. Pada tanggal 1 Mei dan 5 Mei 2015, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengucapkan kata-kata, namun istilahnya berbeda dengan Sabda Tama yaitu Sabda Raja dan Dawuh Raja. Baik Sabda Raja maupun Dawuh Raja pada hakikatnya adalah perkataan raja baik yang ditujukan kepada pihak internal maupun pihak eksternal keraton. Isi Sabda Tama pertama yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2012 pada intinya terkait dengan diundangkannya UUK DIY yang menyatakan bahwa sebagai Raja Mataram, Sultan menyatakan bahwa Keraton Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman adalah dua kesatuan. Mataram adalah negara yang merdeka dan memiliki hukum dan sistem kenegaraan sendiri, seperti yang diinginkan dan diizinkan Mataram mengelilingi Nusantara, menjunjung tinggi negara tetapi menggunakan aturan dan sistem kenegaraannya sendiri. Sedangkan Sultan dan Pangku Alam yang merupakan Jumeneng diangkat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Poin yang keempat dari tugas analisis yang kedua ada kepemimpinan pikiran dan hati. Kepemimpinan dari Sultan Hamengkubuwono ke-10 adalah seorang raja dan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki sikap rendah hati. Beliau selalu memperlakukan pegawainya dengan baik dan ramah. Hal tersebut dibuktikan pada saat workshop Sri Sultan duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat, dan sekaligus menjadi pembuat solidaritas dalam situasi krisis pandemi COVID-19. Untuk poin yang kelima dari tugas analisis yang kedua ada pengikut. Selain jajaran Pemda DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga kerap melakukan kontak sosial dengan masyarakat. Karena mengingat posisinya sebagai gubernur untuk mensejahterakan rakyatnya, maka ia harus melihat langsung bagaimana kondisi masyarakatnya. Ia juga sering berdialog dengan komunitasnya dan tidak pernah lupa untuk menjadi diri sendiri saat memasuki komunitas. Sri Sultan segera turun kepada masyarakat tanpa disertai pengawalan yang ketat dan tetap melakukan dialog dengan masyarakat. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tak segan-segan mengobrol dengan masyarakat. Misalnya seperti menggendong anak kecil di tempatnya, menanyakan kabar warga, dan lain sebagainya. Poin yang keenam atau yang terakhir dari tugas analisis yang kedua ada pengambilan keputusan. Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai Sultan dan Gubernur mampu memberikan pengaruh yang besar dalam proses pengambilan keputusan dan pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta dalam ruang lingkup keraton. Sultan dapat melakukan persuasi dalam meyakinkan orang lain dalam hal ini masyarakat dengan memberikan argumentasi yang sahih dan dapat diterima, misalnya pada saat proses sosialisasi Sabda Raja. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.